Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mengikuti proses hukum Nikita Mirzani. Dia dalam keadaan sehat walafiat dan siap lahir batin untuk sidang tanggal 24 Juni, dan jam sidang itu biasanya di atas jam 11 siang karena kan harus dibawa dari rutan Pondok Bambu dan rutan Cipinang untuk Ismail Marzuki. Jadi kita tunggu aja sidang tanggal 24, karena di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Seperti itu. Wajib hadir, tapi bukan tanggal 24, nanti ada saatnya. Nanti saatnya diwajibkan hadir. Kalau tanggal 24 belum diwajibkan hadir. Tapi kalau dia mau jalan-jalan, boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Ya, kita tunggu tanggal 24. Jadi tanggal 24 itu setelah kita mendapatkan dakwaan, setelah dakwaan dibacakan secara resmi dan dinyatakan dibacakan, maka disitulah yang sebenarnya terjadi pembacaan dakwaan dengan pasal-pasal atau perbuatan-perbuatan pidana apa yang didakwakan. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun, karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa apa yang saya sampaikan sekarang berbeda dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Nah, oleh karena itu saya menunggu tanggal 24 begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim dan dalam persidangan terbuka untuk umum. Disitulah sah bahwa pasal yang didakwakan ini dan ini. Disitulah nanti ada kejutan-kejutan yang akan terjadi terkait dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan. Seperti itu. Ini bukan persoalan orang lagi acara kangen-kangenan, mau pertemuan, bukan. Ini proses hukum yang kita hadepin. Jadi kita mencoba untuk menempatkan masalah ini pada tempat proses hukum. Jadi bukan terus ingin ketemu kangen-kangenan kayak reuni-reuni, bukan. Ini proses hukum, di mana dalam proses hukum ini ada pelapor, ada yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan dan pelapor pasti akan ketemu di persidangan, wajib diketemukan, karena wajib diperiksa bukan hanya pelapor tapi semua saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu wajib didatangkan dan diperiksa. Si pihak Reza Blali juga menutup pintu damai karena tidak ada. Saya yang menutup, karena yang berawal yang ingin damai itu bukan kami. Logikanya itu, ya, hukum itu diperlukan logika. Ya, kita yang menggugat. Artinya yang mengajukan perkara ini ke persidangan adalah kami. Yang mustahil dong saya mau damai. Yang ingin damai ya pasti pihak yang digugat. Bagaimana mungkin saya menawarkan damai yang saya yang menggugat? Hidup ini perlu logika, hukum ini perlu logika. Logika hukumnya Nikita yang menggugat, artinya Nikita tidak mau ada sesuatu kecuali proses hukum. Maka yang ingin berdamai itu pasti yang digugat. Ya mustahil dong kita yang menggugat, kita yang ingin damai. Logika hukumnya di mana? Nggak ada pemerasan. Saya tegaskan nggak ada pemerasan. Karena nanti itu akan terungkap secara tegas. Kita tunggu tanggal 24. Tanggal 24 kita tunggu. Angka-angka nanti di tanggal 24 juga dari keluarganya Kak Niki akan hadir Bang untuk? Saya nggak tahu, karena anak-anak masih di bawah umur. Saya pikir nggak boleh juga datang di pengadilan. Tapi gimana Bang, mungkin respon Kak Loli sendiri sebagai anak sulung? Apalagi kan saya nggak komunikasi dengan Loli, karena Loli dalam saat ini lagi pendidikan ya istilahnya. Jadi saya nggak terlalu berkomunikasi, mungkin orang-orang Nikita Mirzani yang berkomunikasi. Ya itu pasti, tapi kan memantau itu kan jangan ditafsirkan itu karena dia lagi sekolah, lagi pendidikan istilahnya. Kalau pendidikan jangan diganggu lah, biar aja dia pendidikan. Paling
Kalau diperlukan ya mungkin dari pihak yang mendidik, yang berkomunikasi dengan saya, itu aja. Ya ini kan bukti kalau memang dari awal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu tidak diharuskan secara tertulis, tapi disyaratkan itu adalah ada dua belah pihak yang cakap secara hukum, ada sesuatu objek yang sah, ya, melakukan kesepakatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang secara hukum. Artinya pada saat seseorang meminta supaya direview yang baik-baik, itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada saat seseorang ingin menyerahkan uang 4 miliar dari 5 miliar ditawar, itu kan menjadi objek dalam perjanjian. Objeknya 5 miliar ditawar 4 miliar dan itu disepakati. Caranya disepakati ditawar 4 miliar. Caranya disepakati dibagi cara pembayarannya 2 miliar, ditransfer 2 miliar di bawah tunai seperti itu. Siapa yang gugat saya ke usulan damai? Logika hukum itu terkait yang terkait 4 miliar Bang, terkait demokrasi bukan prestasi. Maksudnya 4 miliar gimana? Gugatan itu terdiri dari 4 miliar, terdiri dari 100 miliar, terdiri dari 3,4 miliar. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nanti dilihat mana yang dikabulkan. Persidangan Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik. Aktris kontroversial ini dijadwalkan menjalani sidang pada tanggal 14 Juni mendatang. Menariknya, kuasa hukum Fahmi Bahmit memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan, bahwa akan ada fakta besar yang akan terbongkar dalam persidangan tersebut. Apakah ini akan menjadi titik balik dari kasus yang menjerat Nikita? Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa sidang perdana atas kasus dugaan pemerasan yang menjerat kliennya atas laporan Reza Gladys akan digelar pada tanggal 24 Juni tahun 2025 mendatang. Sebagai terdakwa, Nikita Mirzani dipastikan akan hadir dalam sidang perdana nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita Mirzani siap lahir batin untuk sidang tanggal 24 Juni, ujar Fahmi Bahmit kepada wartawan, Jumat 20/6. Dia juga mengatakan, sidang tanggal 24 Juni tahun 2025 mendatang penting karena di sana akan terungkap fakta menggemparkan di alam materi dakwaan. Di sidang tanggal 24 Juni itu akan terungkap fakta yang mengejutkan. Untuk sekarang saya belum bisa komentar. Baru nanti saya bisa tanggapi setelah secara resmi disampaikan dalam persidangan tanggal 24, tuturnya. Untuk diketahui, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan beberapa temannya ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Desember tahun 2024. Nikita dilaporkan dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang IT, pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dan pasal tindak pidana pencucian uang (PTPU), sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya, Reza Gladys diduga memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani setelah merasa produknya dijelek-jelekan oleh Nikita di akun media sosial TikTok. Uang itu diberikan Reza Gladys setelah adanya pertemuan pada tanggal 13 November tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan dengan meminta uang sebesar 5 miliar rupiah agar tidak lagi menjelek-jelekkan produk Reza di media sosial. Reza Gladys kabarnya menyanggupi permintaan uang sebesar 4 miliar rupiah dan melakukan transfer sebanyak 2 kali, masing-masing 2 miliar rupiah pada tanggal 14 dan tanggal 15 November tahun 2024. Publik kini menanti-nanti bagaimana jalannya sidang tanggal 14 Juni tersebut dan fakta apa yang akan terbongkar di ruang persidangan. Apakah benar akan ada kejutan besar seperti yang diungkapkan Fahmi Bahmit? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Pantengin terus update terbarunya hanya di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita panas seputar dunia hiburan dan selebriti Indonesia.